Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan Juli. Dan pada minggu yang pertama ini kita akan masuk dalam ibadah perjamuan kudus juga. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu untuk terlebih dahulu mempersiapkan roti dan anggurnya. Sehingga nanti waktu kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus, kita bisa melakukannya dengan baik. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita. Mari tundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih di minggu ini kami bisa datang kembali kepadamu, beribadah kepadamu, memuji dan menyembahmu Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa hadiratmu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau Allah yang sanggup menjamah kami dimanapun kami berada. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan kami, memulihkan kehidupan kami. Dan Tuhan, pada saat ini kami datang bersyukur, percaya kepadamu bahwa Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya percaya kita memiliki Allah yang luar biasa. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang dahsyat. Dan kita percaya kita hidup karena anugerah Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Dengan iman kita mau berkata bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Ayo sama-sama katakan. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan, nyatalah karyamu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Haleluya. Kita percaya bukan karena usaha kita, tapi semua karena pemberian Tuhan. Mari sama-sama katakan. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan, nyatalah karya-Mu di dalamku, nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oh, Jesus. Oh yeah. Alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive.
besar, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan, katakan lagi, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Jesus, we're alive. Jesus, we're alive. Jesus, we're alive. Jesus, we're alive. Haleluya, haleluya. Di dalam Yesus kita bergerak, kita hidup. Karena Dia Allah sumber kehidupan kita. Sungguh besar kasih-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita lebih lagi siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau berikan harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan
kami, buat pengorbananmu di atas kayu salib, menyucikan kami, menguduskan kami, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tanda kita berserah, tanda kita menyembah, menghormati Dia. Haleluya. Mari sama-sama katakan karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Lebih lagi katakan karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Oh, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Oh, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kita sembah Dia, kita sembah Dia, bersyukur padanya buat pengorbanannya. Terima kasih Yesus. Semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kami ditebus, kami disucikan oleh darah-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Kami naikkan syukur Tuhan. Dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan? Dengan memuji dan menyembah-Mu, bersyukur selalu. Mari umatnya sembahlah Dia, bersyukurlah kepadanya. Sebab Dia sudah melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidupmu. Dia melakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupanmu. Lihatlah begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Makasih ya Yesus.
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kasih Tuhan, nikmati kasih-Nya, nikmati kebaikan-Nya. Lihat betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Betapa dahsyatnya kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Mari sembah Dia, sembah Dia. Saudara yang bisa menyembah dalam bahasa roh, boleh berbahasa roh. Nikmati kasih-Nya, nikmati kebaikan-Nya, nikmati hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Lebih lagi musik angkat pujian ini, lebih lagi sembah Dia. Kami percaya hadirat-Mu menjamah umat-Mu, kasih-Mu mengalir Tuhan saat ini, memulihkan setiap hati kami. Oh Rabakaya Syaralabaralabaralabaralabarala. Terima kasih Yesus, betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya kasih-Mu ya Bapa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih.
percaya bahwa hadirat yang sanggup memulihkan kami. Memulihkan setiap hati kami. Kasih-Mu mengalir Tuhan saat ini. Memulihkan kami, menyembuhkan kami. Memberikan kami pengharapan. Memberikan kami kekuatan. Iman kepada Engkau Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami umat-Mu. Apapun yang sedang kami alami dan sedang terjadi, kami tetap bersyukur dan percaya Engkau Allah yang baik. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu yang disampaikan sebentar lagi itu menguatkan umat-Mu, meneguhkan hati kami. Sehingga iman kami terus bertumbuh, kami semakin mengenal akan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi, pakai, menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi perpanjangan lidah-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Saya percaya keadaan kita baik dan diberkati Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini saya rindu membagikan firman Tuhan tentang kuasa darah Yesus. Oh haleluya, ini berita yang sangat dahsyat, yang sangat penting. Nah, kita sudah sering mendengar tentang darah Yesus. Karena itu kita harus mengerti secara mendalam mengenai darah Yesus. Saya akan sampaikan dan saya akan jelaskan. Dan saya percaya kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Yang pertama kita harus mengerti tentang pentingnya darah. Dalam Imamat 17 ayat 11 dikatakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Bapak ibu saudara sekalian, dikatakan dalam Imamat 17 ayat 11 tadi, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan life atau kehidupan. Jadi di dalam darahlah ada kehidupan. Di dalam darahlah ada nyawa. Karena itu ketika pada masa lalu, pada masa Israel memberikan persembahan, korban-korban untuk pendamaian, korban-korban untuk menghapus dosa, mereka mempersembahkan darah binatang. Nah, darah binatang memang tidak bisa menghapus dosa, tidak bisa mendamaikan. Tetapi darah binatang itu mengacu kepada pengorbanan darah Yesus. Karena itu, ini penting sekali ketika bicara darah, itu bicara nyawa. Nah, di dalam kuasa darah Yesus, ada begitu banyak manfaat, ada begitu banyak hal dahsyat yang dilakukan oleh darah Yesus. Yang pertama yaitu pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28 dikatakan demikian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Yang kedua kita lihat dalam Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini jelas sekali dikatakan bahwa darah yang ditumpahkan bertujuan untuk pengampunan dosa. Darah Yesus harus dicurahkan untuk pengampunan dosa. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Haleluya. Catat ini di hatimu, camkan ini Bapak Ibu Saudara, bahwa yang mengampuni dosa kita hanya satu, yaitu penumpahan darah Yesus. Amin. Saudara harus benar-benar mengerti hal ini. Bahwa dosa kita tidak bisa kita bayar, tidak bisa kita tebus dengan perbuatan, dengan kebaikan, dengan melakukan
liturgi-liturgi, dengan melakukan mungkin hukum-hukum. Tidak bisa, saudara. Alkitab tadi jelas mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah siapa? Darah Yesus, saudara. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi saudara, sia-sialah semua usaha yang dilakukan manusia untuk menebus dosanya dengan melakukan berbagai hal yang dia pikir dia bisa membayar, dia bisa menyogok Tuhan. Dia bisa menebus segala dosanya. No. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Hanya penumpahan darah Yesus yang bisa memberikan pengampunan. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tidak ada kepercayaan lain atau agama lain yang begitu concern mengenai masalah darah ini. Hanya di dalam iman kita kepada Yesus yang sungguh-sungguh memperhatikan, yang sungguh-sungguh menghormati, menghargai, dan mengerti pentingnya darah. Pentingnya pengorbanan darah Yesus. Nah, di banyak kepercayaan agama-agama masa lalu, penyembahan-penyembahan berhala di masa lalu memang ada ya korban-korban binatang dipersembahkan dengan maksud menebus dosa. Bahkan mereka juga mempersembahkan korban nyawa manusia untuk dipersembahkan kepada sesembahannya dengan tujuan untuk melunakkan hati dari ilah-ilah mereka. Nah, itulah perbedaannya, saudara. Kalau di dalam kepercayaan-kepercayaan yang saya sebutkan tadi, yang dikorbankan adalah binatang, bahkan manusia. Tetapi di dalam iman Kristen, di dalam Alkitab kita melihat bahwa yang dikorbankan bukan kita, tetapi justru Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Dia yang dikorbankan demi pengampunan dosa kita. Luar biasa. Betapa kasihnya besar. Betapa pengorbanannya begitu dahsyat untuk kita. Amin, saudara. Jadi ketika saudara percaya darah Yesus telah dicurahkan untuk menebus dosamu, dosamu sudah diampuni, Bapak Ibu Saudara. Mengapa harus darah? Sebab upah dosa ialah maut, Roma 6 ayat 23. Nyawa ganti nyawa, Ulangan 19 ayat 21. Kalau kita berdosa, upahnya adalah, hasilnya adalah maut, kematian, kematian kekal. Karena itu, harus ada yang mau menggantikan kita. Nyawa ganti nyawa. Dan dialah Yesus Kristus. Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti, karena ia atau Yesus telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Haleluya, puji Tuhan. Dia telah menyerahkan nyawanya ganti kita. Tidak ada yang seperti Yesus, saudaraku. Dia mengorbankan dirinya demi kita. Dia mengampuni dosa kita dengan cara dia harus menerima semua hukuman, semua upah dosa yang harusnya kita terima. Haleluya, puji Tuhan. Nah, jadi saudara catat ini, tidak ada yang bisa menghapus dosa. Oh, saya mau berusaha dengan kekuatan saya, silakan. Tetapi ingat, upah dosa ialah maut. Engkau harus menanggung maut. Mengganti nyawamu, menyerahkan nyawamu ke dalam maut. Baru bisa menebus dosamu. Siapa yang bisa, saudara? Tidak bisa, kita tidak mampu. Perbuatan baik kita, kekudusan kita, kebenaran kita tidak bisa mencapai standar yang ditentukan Allah untuk menebus dosa. Kecuali Yesus Kristus yang darahnya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, selain pengampunan dosa, kita juga dibenarkan oleh darah Yesus. Roma 5 ayat 9.
Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebelum kita menerima Yesus, kita adalah orang berdosa yang tidak layak. Tetapi setelah kita terima Yesus, kita percaya kepada Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Dosa kita diampuni karena darah Yesus telah dicurahkan. Yang kedua, darah itu juga membuat kita menjadi orang benar. Kita dibenarkan. Haleluya. Kita belum melakukan kebenaran mungkin. Kita masih banyak salah. Tapi waktu kita percaya, kita dibenarkan di hadapan Allah. Dan dalam proses waktu, maka Roh Kudus akan menuntun kita, membuat kita makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan saudara tidak percaya diri, saudara merasa rendah diri, minder di hadapan Tuhan, karena merasa engkau bukan orang benar. Engkau orang berdosa, tapi hari ini dengar, darah Yesus sudah membenarkan kita. Haleluya, amin. Jadi kita disebut orang benar. Nah yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita didamaikan oleh darah itu. Darah Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Setelah tadi pengampunan dosa, kita juga dibenarkan. Yang ketiga, hubungan kita dengan Bapa diperdamaikan. Tadinya kita seteru, tadinya kita musuh. Tadinya kita bertentangan. Tuhan murka kepada kita karena dosa. Dan kita jauh dari Tuhan karena Dia terlalu kudus, Dia terlalu mulia. Tidak terjangkau oleh manusia. Tetapi ketika Yesus mati menjadi penengah, maka murka Allah dipuaskan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga kita dan Bapa, kita dengan sorga diperdamaikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus merasakan damai ketika kita berhubungan dengan Allah. Tidak ada rasa lagi dihakimi. Tidak ada rasa lagi merasa takut dalam tanda kutip yang tidak sehat. Merasa tidak layak karena kita telah didamaikan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi damai sejahtera Allah ini yang membuat kita merasakan kasih Allah yang limpah tanpa kita merasa takut. Puji Tuhan. Demikian yang dilakukan oleh darah begitu dahsyat. Lalu saudara, darah itu juga menyucikan kita, menguduskan kita. Dalam Ibrani 9 ayat 14 dikatakan begini. Betapa lebihnya darah Yesus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan cara apa kita menyucikan diri kita? Oh, banyak orang berusaha ya menguduskan dirinya dengan dia tidak melakukan ini, tidak berbuat dosa, menahan diri untuk melakukan ini itu. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan itu tidak akan bisa menguduskan diri. Dia hanya sedikit make up ya. Dia hanya sedikit menambal ketidaksempurnaan itu dengan menutupinya ya, dengan kebaikan-kebaikan seperti make up. Kosmetik yang menyembunyikan kekurangan-kekurangan di wajah seseorang. Tetapi itu tidak menyucikan. Karena penyucian tidak bisa cuma dilihat di luarnya saja. Penyucian harus terjadi di dalam hati terlebih dahulu. Karena itu Alkitab tadi jelas dikatakan,
Yesus telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita. Puji Tuhan. Jadi yang dibersihkan dari dalam hati nurani. Dan hanya darah Yesus yang bisa melakukan penyucian itu. Kalau saudara ingin hidup benar, hidup kudus, saudara memakai kuasa darah Yesus menyucikan hati nurani kita. Puji Tuhan. Nah, apa efeknya ketika kita disucikan oleh darah Yesus? Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Puji Tuhan, haleluya. Ketika kita telah disucikan, dibenarkan oleh Allah lewat pengorbanan darah Yesus, kita dilayakkan menghadap Bapa. Haleluya. Jadi ketika kita menghadap Bapa, kita berdoa, jangan lupa saudara menyebutkan darah Yesus yang telah menyucikan kita, melayakkan kita sehingga kita penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus untuk bersekutu dengan Bapa, untuk menikmati anugerah Bapa, untuk mendapatkan pertolongan Bapa pada saat kita membutuhkan. Puji Tuhan. Oh, betapa indahnya, betapa dahsyatnya. Saudara, lihat semua yang dilakukan dari Yesus tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, tadi kita sudah sebutkan pengampunan dosa, pembenaran, pendamaian, dan juga penyucian. Haleluya, kita sangat bersyukur ada darah Yesus yang telah dicurahkan oleh Tuhan kita Yesus demi kepentingan kita. Nah, yang terakhir, apakah kuasa dari darah Yesus? Dampak apa yang dilakukan oleh kuasa darah Yesus? Kalau tadi bicara untuk kita, berhubungan dengan kita sebagai anak-anaknya, maka yang terakhir ini, kuasa darah Yesus adalah untuk menghancurkan iblis dan pekerjaannya. Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan karena kita terdiri dari darah dan daging, maka Yesus juga untuk bisa menyelamatkan kita, dia membutuhkan tubuh supaya menjadi sama dengan kita. Supaya apa? Supaya dengan kematiannya dia memusnahkan iblis. Yesus memusnahkan iblis. Puji Tuhan. Karena itu ini menjawab pertanyaan. Banyak orang bertanya, ngapain Tuhan menjelma jadi manusia? Untuk apa dia, Allah yang Maha Kuasa kok jadi manusia, merendahkan diri seperti itu? Apa gunanya? Nah, inilah gunanya. Dia membutuhkan tubuh supaya dia menjadi sama dengan kita, dan yang kedua, supaya dia bisa mati. Supaya dia bisa mencurahkan darahnya menebus kita. Kalau dia nggak punya tubuh seperti kita yang terdiri dari darah dan daging, maka dia tidak bisa mati. Maka Yesus tidak bisa mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada Tuhan lain seperti Yesus yang mau menjelma menjadi manusia karena kasihnya kepada umatnya, yaitu kita. Dan dia mati, dia memakai tubuh ini supaya dia bisa mati, supaya dia bisa mencurahkan darahnya. Dan dengan darah itu Yesus menghancurkan iblis dan pekerjaannya. Dan dengan darah itu kita juga bisa menghancurkan iblis dan pekerjaannya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 dan 11 dikatakan begini. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya.
Karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat 11 perhatikan, dan mereka, siapa mereka? Kita, umatnya, anak-anak Tuhan. Dikatakan dan mereka, yaitu kita, mengalahkan dia. Siapa dia itu? Iblis. Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa bukan cuma Tuhan yang mengalahkan iblis, tapi juga kita umatnya sanggup dan mampu mengalahkan iblis. Bukan karena kehebatan kita, tapi oleh kuasa darah Yesus. Saudara, tidak ada yang bisa mengalahkan iblis di dunia ini. Manusia siapapun tidak akan sanggup mengalahkan iblis. Kenapa? Karena iblis adalah roh yang luar biasa. Dia adalah mantan malaikat yang sangat agung, penuh dengan hikmat. Umurnya sudah miliaran tahun, pengetahuannya sudah sedemikian hebat. Dan dia punya kuasa dan kemuliaan yang luar biasa. Pengalaman yang begitu hebat dan pasukan yang banyak sekali. Karena itu Bapak Ibu Saudara, janganlah saudara seperti orang yang tidak mengerti hal ini. Saudara mana mungkin mengalahkan iblis dengan cara-cara yang aneh. Dengan menggunakan barang-barang, dengan menggunakan alat-alat, dengan menggunakan jimat-jimat, dengan menggunakan segala macam hal yang tahayul. Maaf, iblis bukanlah makhluk yang bodoh dan lemah seperti yang kita pikir. Dia adalah mantan malaikat dan yang bisa mengalahkan dia hanya Yesus dengan kuasa darah Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kau berhadapan dengan iblis, ingat, kebaikanmu, perbuatanmu, kemampuanmu tidak bisa mengalahkan iblis. Tapi Yesus, nama Yesus, kuasa darah Yesus, itu yang akan menghancurkan iblis. Puji Tuhan. Haleluya, betapa dahsyat dan hebatnya kuasa darah Yesus. Dan kuasa itu diberikan kepada kita. Puji Tuhan. Nah, yang terakhir, paling terakhir, pertanyaannya adalah bagaimana kita menggunakan kuasa darah Yesus yang dahsyat ini. Bagaimana mengaplikasikan. Yang pertama saudara, bagaimana caranya? Yang pertama kita harus mempercayai darah Yesus. Ini sangat penting. Kalau saudara tidak percaya, maka darah ini tidak menjadi kuasa buat kita, tidak bermanfaat. Ketika kita berurusan dengan Tuhan, saudara, maka hal yang sangat penting yang kita harus miliki adalah iman. Percaya. Tanpa iman kita tidak bisa memperoleh apapun dari Tuhan. Karena itu yang pertama adalah percaya sungguh-sungguh darah Yesus penuh dengan kuasa. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, kuasanya apa saja kita sudah bahas tadi. Percaya semua itu, saudara. Percaya semua itu dilakukan oleh darah Yesus. Yang kedua, kita memperkatakan ya, darah Yesus itu. Kenapa harus memperkatakan? Nah, dalam kitab Roma pasal 10 ayat 10 dikatakan, jika kita percaya dengan hati, ya percaya dalam hati dan kita mengaku dengan mulut kita, oh Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah mati dan bangkit demi kita, maka dia diselamatkan. Kematian Yesus bisa kita aplikasikan ketika kita percaya di hati dan kita memperkatakan. Puji Tuhan. Jadi penting sekali saudara mengaku dalam hati ya, percaya kemudian memperkatakannya. Di dalam kitab 2 Korintus dikatakan, karena kami percaya maka kami berkata-kata. Kalau saudara sudah percaya dari Yesus, saudara perkatakan dalam doamu, di dalam kehidupanmu. Katakan darah Yesus ya telah menebus dosaku.
Perkatakan, darah Yesus telah menyucikan aku. Perkatakan, darah Yesus telah membenarkan aku. Darah Yesus telah memperdamaikan aku dengan Allah. Ketika berhadapan dengan iblis, hadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan yang menyerang kita, perkatakan dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus menghancurkanmu iblis. Engkau tidak bisa melawan kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus, enyah engkau iblis. Puji Tuhan. Ya, ini penting sekali. Yang pertama percaya, yang kedua memperkatakan. Dalam apa yang kita lakukan, di dalam doa-doa kita. Haleluya, maka kuasa itu akan bekerja. Nah, yang ketiga, kita tidak keluar dari kuasa darah Yesus. Dari proteksi darah Yesus. Jangan keluar dari kuasa darah Yesus. Bagaimana Pak keluar dari darah Yesus? Ketika engkau melakukan segala sesuatu yang tadi saya sebutkan dengan kemampuan dan usaha dirimu sendiri, maka engkau sedang keluar dari darah Yesus, dari proteksi, dari pengayoman, dari kuasa darah Yesus. Ketika engkau membayar dosamu dengan usahamu, ketika engkau berusaha berdamai dengan Allah dengan kekuatanmu, dengan kemampuanmu, ketika engkau berusaha dibenarkan dengan kebaikan kita, dengan usaha-usaha kita, ketika engkau melawan kuasa iblis dengan hikmatmu, dengan pengetahuanmu, dengan cara-caramu, maka engkau sedang keluar dari kuasa darah Yesus. Karena itu jangan keluar. Aplikasikan dalam hidupmu. Darah ini penuh kuasa. Ketika kita melakukan, menggunakannya, dan kita tidak keluar dari proteksi darah Yesus. Ketika kita keluar dari proteksi darah Yesus, maka iblis akan mudah menghancurkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, inilah betapa pentingnya, betapa dahsyatnya kuasa darah Yesus buat kita orang-orang yang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pastikan setiap berdoa dengan keluarga aplikasikan kuasa darah Yesus untuk kehidupan keluarga dan juga kita. Untuk pekerjaan kita, untuk segala hal yang kita lakukan. Dan sangat baik juga kalau kita dalam doa keluarga kita juga melakukan perjamuan kudus untuk mengingat kematian Yesus dan mengaplikasikan kuasa darah Yesus. Dan pada kesempatan ini kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang telah menerima anggur dan juga hosti, silakan mempersiapkannya. Jika tidak ada, saudara bisa menggunakan teh, bisa menggunakan sirup, bisa menggunakan minuman apa saja untuk menggantikan anggur. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini, sungguh dahsyat luar biasa. Darah Yesus, tidak ada yang lain yang sanggup mengampuni segala dosa kami, yang sanggup membenarkan, menyucikan kami, mendamaikan kami dengan Allah, yang sanggup membuat kami menjadi layak di hadapan-Mu Tuhan. Darah ini pula yang sanggup mengalahkan iblis. Terima kasih, tidak ada kuasa lain yang lebih dahsyat dari kuasa darah Yesus. Dan kami bersyukur, kami menerima anugerah untuk menikmati semua kasih karunia lewat darah ini. Kami tidak mau keluar dari dalamnya. Kami justru percaya penuh, kami akan terus memperkatakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami akan masuk perjamuan kudus. Mari saudara angkat roti di tangan kami. Terima kasih Bapa buat pengorbanan anakmu. Terima kasih Yesus. Tubuhmu yang dipecah-pecah. Tubuhmu yang kudus yang dipecah-pecah dikorbankan untuk kami. Dan saat ini kami akan memakan roti ini sebagai lambang tubuhmu. Sehingga ketika kami makan, tubuhmu menjadi satu dengan kami. Dan segala anugerahmu masuk dan memenuhi kami. Terima kasih. Bukankah roti yang telah diberkati ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan demi menebus segala dosa kita dan mengaruniakan segala berkat bagi kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus.
Angkat cawan di tangan kanan, pandang Yesus pengorbanan di kayu salib. Darahnya tercurah, darah yang penuh kuasa itu, yang sangat dahsyat, tidak tergantikan. Dan tidak ada yang sanggup mengatasi, mengalahkan bahkan iblis dengan segala kuasa. Tunduk di bawah kuasa darah Yesus. Darah ini juga yang dicurahkan untuk kita. Bukankah anggur yang tadi berkat ini adalah persekutuan dengan darah Yesus yang telah dicurahkan demi menebus segala dosa kita dan mengaruniakan segala anugerah yang dahsyat kepada kita. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih, kami terima segala berkat anugerah, kemurahan rahmat, kesembuhan, mujizat, dan segala hal yang Kau berikan buat kami. Terima kasih buat pengampunan, penyucian, pendamaian, pembenaran, dan segala hal yang Kau lakukan. Bahkan kuasa iblis ditaklukkan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mari angkat tangan saudara, kita terima berkat. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, urapan, dan kuasa, otoritas, pertolongan, penghiburan, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh ibadah online pada hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan berikut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.